Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua yang telah mengunjungi channel Story Nyata Horor. Jangan lupa klik dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita. Selamatnya pelaku pesugihan babi. Untuk nama dan tempat sudah disamarkan untuk menghargai privasi dari narasumber. Sebut saja Pak Bejo. Pak Bejo memiliki 3 orang anak dan seorang istri. Pak Bejo adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Semua pekerjaan sudah pernah dicoba Pak Bejo. Dari pedagang asongan, pedagang keliling, mengumpulkan barang rongsok, menyapu jalanan, semua dilakukan demi untuk memenuhi kebutuhan keluarga tercintanya. Hingga suatu hari tanpa disengaja Pak Bejo bertemu dengan Pak Jaya, teman seperjuangannya ketika dulu sama-sama sebagai pedagang asongan dan keliling. Awalnya Pak Bejo tidak mengenali Pak Jaya, justru Pak Jaya lah yang mengenali Pak Bejo. Melihat Pak Jaya, sontak saja Pak Bejo terkejut, karena Pak Jaya yang sekarang sangatlah berbeda dengan Pak Jaya yang dulu. Pak Jaya sudah mengendarai mobil mewah dengan memakai setelan jas dan dasi. Mereka berdua sempat mengobrol sejenak. Tak lama Pak Jaya memberikan kartu nama yang ada alamat rumahnya. Lalu mereka berdua akhirnya berpamitan dan harus kembali kepada aktivitasnya masing-masing. Sesampai di rumah, Pak Bejo menceritakan kepada istrinya dan berniat untuk ikut bekerja pada Pak Jaya. Istrinya setuju dengan harapan dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarganya. Setelah beberapa hari dari pertemuan antara Pak Bejo dan Pak Jaya, Pak Bejo berniat untuk bersilaturahmi ke rumah Pak Jaya. Sampailah Pak Bejo di rumah Pak Jaya. Rumah yang sangat mewah dengan beberapa mobil yang memenuhi garasi. Di dalam rumah ternyata Pak Jaya yang sudah menunggu kehadiran Pak Bejo menyambutnya dengan hangat. Singkatnya, setelah mereka lama berbincang-bincang, akhirnya Pak Bejo memberanikan diri bertanya kepada Pak Jaya, bisnis apa yang dilakukan Pak Jaya hingga bisa sukses seperti sekarang ini. Lalu Pak Jaya berbisik kepada Pak Bejo jika Pak Jaya mengikuti pesugihan. Sontak Pak Bejo pun kaget. Pesugihan? Pesugihan apa? Kata Pak Bejo. Pesugihan babi, jawab Pak Jaya berbisik. Sejenak Pak Bejo berpikir dan teringat keadaan keluarganya yang serba kekurangan. Akhirnya Pak Bejo pun setuju untuk mengikuti jejak Pak Jaya yang melakukan pesugihan babi. Pak Jaya mengatakan, datanglah pada malam Jumat Kliwon, aku akan mengantarkanmu ke guru kunci pesugihan babi. Setelah beberapa hari kemudian, datanglah Pak Bejo ke rumah Pak Jaya. Namun kali ini di rumah Pak Jaya ternyata ada Pak Udin dan Pak Amir. Mereka juga ingin mengikuti ritual pesugihan babi. Singkatnya, berangkatlah mereka ke kaki gunung yang berada di Provinsi Jawa Barat. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, sampailah mereka di rumah juru kunci. Pak Jaya mengatakan pada juru kunci jika ketiga temannya ingin mengikuti ritual pesugihan babi. Untuk kelengkapan ritual, sesaji semua sudah disiapkan Pak Jaya. Mereka bertiga hanya akan mengikuti ritual puncaknya saja, yaitu makan tepat di jam 12 malam. Lalu Pak Jaya berpamitan pulang dan akan menjemput esok paginya setelah mereka bertiga selesai melakukan ritual pesugihan. Lalu juru kunci mengantarkan Pak Bejo, Pak Udin, dan Pak Amir ke dalam kamar masing-masing dan berpesan mereka tidak boleh keluar kamar sebelum nanti jam 12.
ketika ritual puncak yaitu makan. Mereka bertiga mengangguk dan setuju. Lalu tanpa disadari, Pak Amir dan Pak Udin tertidur lelap di kamarnya. Berbeda dengan Pak Bejo. Pak Bejo yang diselimuti pikiran yang kalut karena memang tidak mengatakan kepada istrinya jika Pak Bejo ingin melakukan pesugihan seperti Pak Jaya. Akhirnya Pak Bejo keluar kamar dan berniat untuk menghirup udara segar. Setelah mengendap-endap, pelan-pelan Pak Bejo sampailah di luar daripada rumah juru kunci itu. Lalu mencoba mengeluarkan sebatang rokok untuk mengusir kepenatan. Di tengah sedang asiknya menghisap sebatang rokok, Pak Bejo mendengar suara binatang. Pelan-pelan diikutilah kemana arah suara binatang itu. Pelan-pelan dengan mengendap-endap, Pak Bejo melihat binatang itu mengarah ke meja makan. Dengan gemetar, Pak Bejo melihat itu adalah babi dengan ukuran yang cukup besar. Lalu timbul pertanyaan di dalam kepalanya. Mengapa babi itu berada di atas meja makan? Setelah diamati, ternyata babi itu membuang kotoran di atas meja makan tersebut. Sontak hal itu membuat Pak Bejo merasa mual dan tidak habis pikir mengapa babi itu harus membuang kotorannya di meja itu. Dengan menahan rasa mual dan pusing, Pak Bejo kembali ke kamar. Tak lama setelah kejadian itu, juru kunci mengetuk pintu. Diketuklah pintu kamar Pak Bejo, Pak Udin, dan Pak Amir. Dan juru kunci meminta mereka untuk melakukan ritual puncak, yaitu makan tepat di jam 12 malam. Lalu juru kunci mengantarkan mereka bertiga ke meja makan. Setelah itu, mereka bertiga makan. Ada hal yang aneh pada Pak Bejo, karena Pak Bejo tidak sanggup memakan, bahkan tidak menyentuh makanan itu sedikit pun. Berbeda halnya dengan Pak Amir dan Pak Udin. Pak Amir dan Pak Udin sungguh terlihat sangat lahap menikmati hidangan di atas meja. Juru kunci hanya berdiri di pojok ruangan memperhatikan Pak Bejo. Ada 1000 tanya dalam pikiran juru kunci, mengapa Pak Bejo tidak ikut ritual puncak ini. Bahkan Pak Udin pun bertanya mengapa Pak Bejo tidak ikut makan. Pak Bejo hanya menggeleng-gelengkan kepala. Lalu Pak Udin mengatakan, bagaimana kalau bagianmu kami saja yang menghabiskan? Pak Bejo hanya mengangguk, tanda setuju. Sekiranya selesai ritual pesugihan itu, mereka bertiga kembali ke kamar dan diperbolehkan pulang keesokan paginya. Karena segala persyaratan nanti akan dijelaskan Pak Jaya. Tidak lama mereka bertiga kembali ke kamarnya masing-masing. Ketika berada di kamar, pintu kamar Pak Bejo diketuk oleh juru kunci. Lalu Pak Bejo keluar. Juru kunci mengatakan, mengapa tadi Pak Bejo tidak ikut ritual puncak, yaitu makan? Pak Bejo dengan ragu mengatakan dan masih menahan mual, jika yang dilihat di meja makan itu adalah kotoran babi, bukan makanan lezat yang seperti dilihat Pak Udin dan Pak Amir. Juru kunci tidak menyangka jawaban itu akan keluar dari mulut Pak Bejo. Lalu juru kunci menepuk bahu Pak Bejo dan mengatakan bahwa seharusnya Pak Bejo bersyukur karena tidak masuk ke dalam jurang kesesatan seperti ini. Artinya Allah yang Maha Kuasa masih menyayangi Pak Bejo untuk tidak ikut terlibat dalam jalan sesat ini. Pak Bejo tersenyum kecut dan mengangguk setuju. Lalu setelah itu juru kunci memberikan rokok kretek. Juru kunci mengatakan, pergilah kau ke tempat terbaik di Jakarta. Datanglah ke mall atau ke pasar yang menurutmu itu paling baik.
Lalu bawalah rokok ini dan kau nyalakan nanti. Kau akan lihat sendiri apa yang terjadi. Begitu kata juru kunci. Setelah pagi, datanglah Pak Jaya yang memang ingin menjemput ketiga rekannya. Setelah kejadian itu, Pak Jaya dan teman-temannya kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Di rumah, Pak Bejo berpikir dan dia masih bingung dengan perkataan juru kunci, meskipun masih belum mengatakan kepada istrinya apa yang dilakukan Pak Bejo kemarin bersama Pak Jaya dan teman-temannya. Setelah beberapa hari, Pak Bejo memutuskan ke Jakarta. Beliau mencari mal yang sekiranya banyak sekali orang-orang kaya di dalamnya. Tidak lupa membawa rokok kretek yang diberikan juru kunci. Ketika sampai di mal tersebut, Pak Jaya berada di tempat parkiran dan pelan-pelan mulai memasuki mal. Ketika berada di dalam mal, Pak Jaya sempat takjub. Ternyata banyak sekali orang-orang kaya yang terlihat sangat modern. Dia teringat perkataan juru kunci dan dihisaplah rokok kretek itu. Ketika kepulan asap itu dihembuskan, betapa kagetnya karena orang-orang yang dilihatnya tadi kepalanya berubah menjadi kepala binatang. Pak Jaya masih tidak mengerti apa yang terjadi. Dicoba dihembuskannya kembali rokok kretek itu. Lagi-lagi orang-orang yang dilihat di dalam mal itu memiliki kepala binatang. Ada kepala anjing, babi, kuda, monyet, dan banyak lagi. Tetapi yang membuat aneh adalah ketika Pak Bejo tidak menghembuskan kepulan asap itu, mereka berubah kembali seperti manusia pada umumnya. Di situ Pak Bejo menyadari bahwa ternyata banyak sekali orang-orang di sekitarnya yang terjerumus kepada lembah kesesatan, kepada orang-orang yang tidak menyadari betapa banyaknya nikmat Tuhan yang sudah diberikan. Akhirnya di situ Pak Bejo berpikir dan begitu menyadari kesalahannya dan sangat bersyukur tidak terjerumus ke dalam jalan yang sesat. Dengan rasa syukur, Pak Bejo pulang dan menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi selama ini. Istrinya sempat kaget tetapi bersyukur bahwa Pak Bejo akhirnya tidak mengikuti jalan sesat Pak Jaya. Sang istri mengatakan, hidup hanya sekali, jangan sekali-sekali berputus asa terhadap rahmat Allah dan harus selalu bersyukur di hidup yang hanya sebentar ini. Begitu pesan istri Pak Bejo. Akhirnya mereka berdua memulai hidup lagi dari nol dan ingin berusaha lebih keras lagi untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Terima kasih yang sudah mendengarkan channel ini. Semoga dapat mengambil hikmah dan pembelajaran dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.